Jadi saya masih anggap kadrun itu bagi pendukung Jokowi. Jadi berapa WhatsApp grup ini kamu jadi ikut fundamentalis gitu. Waduh, dengan saya ini Katolik, gitu tetap aja didukung. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan masih zoom-zooman kita. Dan sekali lagi saya minta maaf ya, sudah banyak yang bertanya kalau kualitas videonya menurun, audionya juga ya, mau gimana lagi. Bisanya seperti ini sekarang, karena kita taat PPKM pemerintah. Dan tamu kita sore ini adalah aktivis anti korupsi di Indonesia. Sangat luar biasa, Mas Danang Widoyoko. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Sehat semua. Ya. Sering lari ya? Ya, di rumah saja, cuma waktu PPKM daruratnya agak ini saya, varian Delta itu mikir ini kira-kira bisa menular, katanya lebih menular kan, lebih cepat menular gitu ya. Katanya 14 detik kalau ketemu tanpa masker itu bisa menular. Kadang-kadang saya masih ngeri gitu ya lari. Tapi mulailah sekarang larinya subuh-subuh itu. Jadi begitu tetangga subuh rame saya langsung lari. Sebelum orang rame sudah ini. Sehari biasanya berapa kilo Mas lari? Wah, agak ini seminggu tuh lari itu 10 kilo. Terus dulu weekend itu biasanya weekend saya menunya long run. Long run itu 15-20 kilo. Tapi ya terakhir ini sejak ini jadi agak ini saya jadwal agak takut juga. Ini aman nggak ya? Jangan ketularan di jalan. Karena tempat yang ya itu kematian pun semakin akrab gitu ya. Jadi kan saya jalan larinya lewat kampung, lewat ini. Jadi tiap saya lewat itu mesti bendera kuning, orang meninggal itu di perumahan-perumahan ini sering saya lewati gitu, sayang banyak gitu ya. Terus kalau di jalan raya ambulan itu berseliweran. Terus di beberapa kampung di RT yang agak tertib itu ada petunjuk keluarga ini, rumah ini sedang isoman. Jadi jadi kayaknya situasinya agak ini ya. Tidak, ya pandeminya terasa betul agak mengerikan ya, kayak tunggu giliran. Apalagi tiap hari dapat kabar teman ada yang meninggal, keluarga ada yang meninggal. Dulu kan ya teman jauh atau ya pernah kita kenal. Kalau sekarang makin lama makin dekat kayaknya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya ini ya. Karena ini memang situasinya berat kalau kita lihat rumah sakit juga kewalahan dan semestinya udah nyaris kolaps nih seluruh sistem kesehatan kita ini ya. Ya Mas. Semoga ya. Teman-teman ya, Mas Danang ini dari kampung asli, kampung halaman saya, dari Desa Saleh, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Ya, seperti keluarga kalau Mas Danang ini, karena Mas Danang itu murid almarhumah ibu saya, dan almarhumah ibunya Mas Danang itu bersahabat karib juga, keluarganya Mas Danang dengan keluarga kami. Jadi dulu Mas Danang ini kalau belajar sering di rumah saya. Terus dan kita main catur makan malamnya ampun. Terus kita main catur ya Mas. Jadi saya belajar catur dari Mas Danang juga. Cuma kalau saya dulu kalah terus nangis ya Mas Danang, ingat ya. Saya nggak teruskan catur ya. Nggak nerusin catur, Putut mau lebih ini. Ya, berkat Mas Danang ini saya kelas 2 SD udah juara catur tingkat kecamatan tuh. Jadi juara paling kecil. Masih suka main catur, Mas? Enggak menekuni, kemudian malah lupa aja gitu catur, lama nggak main terus. Nah, Mas Danang kan dulu teknik elektro Universitas Kristen Satyawacana ya? Salatiga. Iya, di Salatiga. Iya. Dulu ceritanya gimana Mas waktu mahasiswa sudah jadi aktivis kan?
Bisa cerita dikit nggak? Ya, waktu itu kan, waktu SMA itu kan ini ya, namanya di SMA itu kan ya, eh, kalau nggak anak teknik kurang pinter lah gitu kan. Jadi ya semua harus SMA-nya Mas Danang ini Loyola Semarang ya? Loyola, ya Ya, salah satu sekolah elit lah di Semarang. Bisa ya. ya. Pokoknya kalau dilihat di peringkat-peringkat SMA terbaik apa dari nilainya ya pasti masuk gitu loh. Jadi dan ya kompetitif banget ya, kompetitif gitu dan semua ini ya pokoknya ya pada masa saya itu ya kuliah itu ya di teknik, kampus-kampus yang paling ngetop ya keren seperti itu gitu ya. Sehingga kemudian waktu itu nanti kamu cerita, Mahrum Pak Kartawi cerita, Putut kuliah di ini, filsafat. Filsafat kuliah apa ya Pak Kartawi? Saya juga nggak. Pak Kartawi itu guru Jadi, kami ya, guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris informal lah. Beliau ini Iya, mantan tawanan gestok ya. iya, alumni Buru juga ya, sempat kuliah Buru atau enggak ya? Nusa Saya lupa. Kambangan, Pak Nusa Kartawi itu. Kambangan ya, Nusa iya, iya, Kambangan. iya. Jadi pada masa saya itu kuliah itu kan ya di teknik ya, tahun-tahun 90-an itu kan kita lagi industrialisasi kan, industri manufaktur lagi berkembang pesat karena ada relokasi industri ke Indonesia dan sarjana atau orang dengan skill teknik itu sangat sangat dibutuhkan, kira-kira seperti itu ya. Orang tua saya pegawai negeri biasa lah di desa kan, nyekolahin anak yang kira-kira bisa segera kerja itu apa gitu kalau aku. Terus karena milih teknik ya oke, gitu, didukung ya kira-kira gitu. Begitu kuliah teknik kok wah nggak menarik ini. Nggak menarik ini. Jadi dan di saat itu akhirnya saya nggak menikmati lab, malah saya sering datang ke kuliahnya pasca sarjana. Karena yang ngajar ada almarhum Arif Budiman waktu Arif itu, Jos Budiman, Adi Condro ya. Jos Adi Condro ya. Ada Ariel Herianto, itu orang-orang hebat itu. Jadi Pak Ariel ngajar ya, masih ngajar waktu itu ya? Di pasar sarjana, saya mah nyelonong-nyelonong aja, nyelundup-nyelundup aja gitu, ikut dengerin gitu, apalagi ikut seminar gitu. Wah, ternyata ilmu sosial itu menarik, kayak baca novel, kayak baca ini kan, selalu kompetisi konflik itu kan, kompetisi antar pemikiran, antar paradigma itu kan terus menerus gitu kan. Jadi kayak baca novel, kayak baca cerita silat. Waduh, ini menarik banget ini. Kok saya nggak dapat ya waktu SMA ya. Jadi sempat ya merasa kok salah jurusan gini, kok dulu nggak dapat, semua orang nyuruhnya ke fakultas teknik. Atau mungkin juga pelajaran di ilmu sosial juga tidak menarik mungkin dulu ya. Mungkin dulu. Jadi ya itulah ini. Terus kemudian terus aktif di Geni ya. Jadi ada masa ketika waktu itu Arif Budiman dipecat, jadi mogok gitu ya. Terus kami semua nggak kuliah, berhenti kuliah. Terus sekarang nggak ada kuliah ya saya baca buku-buku ilmu sosial kan. Jadi setelah ngikutin ceramah Jos Adi Condro gitu, apa ini ngomong apa nih, saya cari bukunya Arif Budiman ngomong apa, saya cari bukunya gitu kan. Jadi itu sampai ini saya masih ingat misalnya itu yang diktatnya tentang pemikiran Marxisme yang Romo Franz Susiono itu, yang sekarang setelah Orde Baru tumbang kan diterbitkan jadi buku itu sampai tiga jilid. Nah saya tuh fotokopi kesekian loh yang saya itu udah kusut gitu kan. Terus kemudian ya buku teologi pembebasan gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi saya. Itu udah fotokopi kesekian gitu kan, buku-buku yang diharamkan. Jadi semakin diharamkan ya semakin kita cari gitu kan. Itu pada masa itu kan. Jadi akhirnya kejebur lah jadi ke dunia aktivis sampai sekarang, karena ya itu menikmati prosesnya, menikmati dinamikanya, dialektikanya gitu ya. Kompetisi atau katakanlah ini ya, antar paradigma, antar pilihan-pilihan pemikiran, sampai juga ke strateginya itu kan nggak pernah
berhenti ya, terus berkembang gitu. Jadi itu yang membuatnya sangat-sangat dinamis ya. Beda dengan misalnya ilmu eksakta itu ya. Ilmu eksakta itu kalau eksakta itu ya metodologinya ya udah itu aja. Kalau di ilmu sosial kan itu selalu bahkan dari metodologinya, jangankan temuannya, metodologinya selalu diperdebatkan gitu kan. Jadi itu yang jadi artinya itu yang membuatnya sangat menarik ya, sangat menarik. Terus dari sekian isu itu kenapa kemudian Mas Danang kemudian memilih ya untuk masuk ke ranah isu korupsi? Ya antara berbagai faktor juga ya. Pertama dan kehidupan juga ya. Mungkin jalannya hidup juga ya. Waktu itu di Salatiga saya ngirim lamaran kerja itu 2, satu ke ICW, satu ke Koran Tempo yang lagi mau di ini. ICW manggil duluan, ya udah ke ICW gitu kan. Oke. Tetapi ceritanya pada waktu itu ya Teten Mas Diki waktu itu kan habis membongkar kasusnya Andi Galib kan. Jadi menarik ya. Jadi dan ada beberapa kasus korupsi. Jadi jurnalisme investigasi atau investigasi kasus korupsi itu ada momentumnya gitu. Bahwa itu bisa dilakukan dan dipergunakan untuk mendorong perubahan sosial, ya perubahan kebijakan sampai perubahan sosial dan mempengaruhi banyak hal gitu. Jadi pada waktu itu menjadi sangat menarik ya. Itu kan produknya LBH waktu itu kan. Ya. Jadi gagasan besarnya kan pada Orde Baru itu untuk mengatasi pelanggaran HAM, bentuk kontras pada waktu itu ya. Komite untuk orang hilang dan tindak kekerasan itu Munir yang bentuk itu gitu ya. Sementara Orde Baru bisa bertahan karena ada sumber duitnya, lalu dibentuk ICW, Teten yang bentuk ICW gitu ya. Bambang Wijoyanto yang di LBH-nya kira-kira. ICW itu dibentuk tahun berapa ya Mas ya? Tahun 98. Jadi setelah reformasi ya? Ya, masa-masa reformasi itu bulan Juni ya. Iya. Berarti Soeharto udah Juni jatuh kalau nggak salah. Setelah persis berapa hari setelah Soeharto jatuh. Tapi ya itu di LBH kan juga waktu itu dinamis ya sepertinya. Saya sih nggak ikuti proses kelahirannya, tapi waktu itu kan ada Bambang Wijoyanto ketua LBH-nya, ada Munir deputinya, ada Teten yang perburuan, dan mereka yang membentuk lembaga-lembaga itulah, kira-kira seperti itu ininya. Mas Danang ini kemudian 2 kali ya jadi koordinator ICW ya? Sebetulnya sekali saya, periode. jadi sekali 2009 sampai 2014 ya 5 tahun. Jadi memang masih secara organisasi kan juga masih awal ya, artinya masih proses nih. Jadi Teten itu dari berdiri sampai 2009 ya, 10 tahun lah ya, 11 tahun barangkali ya. Tapi itu kan cara kelembagaan juga, ini bagaimana nih suksesinya, satu periode itu berapa tahun, itu kan juga masih bertanya-tanya juga gitu. Jadi organisasi itu kan bertumbuh ya, ketika hadir itu tidak otomatis semuanya ada lah gitu ya. Bahkan waktu itu Teten cerita tuh, habis deklarasi ICW, foto-foto di depan media, habis itu gue sendirian di kantor, di meja gue, nggak ada orang lain katanya. Buset katanya. Ya, jadi setelah 98 baru katakanlah 2000 itu ICW punya program, ada dukungan pendanaan, awalnya dari LBH gitu ya. Ya baru mulai berjalan tuh tahun-tahun 2000-an pertengahan itu baru mulai berjalan ketika saya masuk ke ICW pada waktu itu. Mas, apa sih yang dimiliki atau dasar kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang aktivis yang bergelut di tema anti korupsi itu, Mas? Jadi tentu macam-macam ya, fokusnya bisa bermacam-macam ya, tetapi satu hal yang ini ya teman-teman yang saya tekankan dulu waktu di ICW itu ya pertama bahwa kerja itu adalah belajar ya, belajar juga bekerja juga, jadi itu satu kesatuan, jadi artinya
teman-teman harus belajar terus-menerus gitu ya, karena itu sangat dinamis gitu ya. Yang sejak awal yang sangat kuat di ICW itu kan analisis hukum. Mengapa analisis hukum? Karena memang pada akhirnya yang namanya korupsi, pengaturan korupsi itu kan melalui proses-proses hukum gitu. Sama seperti bisnis lah. Pada akhirnya bisnis itu kan juga ini bukan orang yang punya duit, padahal adalah orang hukum, ahli-ahli hukum yang mendesain dan mengatur bisnis ya. Kalau masih ingat misalnya Panama Paper itu kan kantor hukum sebetulnya yang terbongkar itu kan. Artinya kejahatannya itu dimulai dari desain hukumnya ya Mas ya? Iya, desain kelembagaan. Jadi desain kelembagaannya kan. Jadi misalnya jadi ini proses korupsinya ini kan makin ke sini pasti akan lebih sulit untuk dilacak ya. Berbeda pada masa Soeharto lalu itu kan karena nggak banyak aturan, nggak terlalu diatur, jadi ya dia bikin kebijakan untuk anaknya juga orang nggak bisa protes mau apa juga. Kalau sekarang kan nggak bisa, jadi makin rumit, makin kompleks, dan di tengah kerumitan itu kemudian memang peran advokat menjadi sangat penting, terutama konsultan hukum ya, bagaimana mereka mendesain ininya, kelembagaannya, lalu kemudian mengatur transaksinya gitu ya. Terus kemudian ya kalau korupsi ini kan korupsi juga levelnya macam-macam ya. Kalau korupsi di tingkat kabupaten, Pemda atau kota itu kan biasanya di pengadaan itu ya tidak terlalu rumit pengaturannya. Itu kan paling aturan-aturan pengadaan barang dan jasa, proses tender atau aturan di APBD gitu ya. Itu lebih sederhana gitu ya. Pelakunya juga pengusaha lokal gitu ya. Paling kalau dia punya duit buat kawin lagi gitu kan, buat ini gitu kan, nggak rumit lah gitu ya. Atau punya harta ditaruh ke anaknya selain ke istri mudanya gitu gitulah untuk menyembunyikan itu ya. Dan tidak ada urgensi untuk menyembunyikan itu. Tetapi ketika kemudian skalanya makin besar gitu ya, itu butuh tidak cukup sesederhana itu gitu ya. Butuh skema pencucian uang gitu kan. Pencucian uang pada akhirnya kan harus bentuk perusahaan lain, entitas hukum berbeda gitu ya, lalu kemudian dibuat transaksinya, lalu seakan-akan ada transaksi gitu ya, dan transaksinya seakan-akan legal gitu ya. Jadi harus dibikin itu karena ketika semakin besar maka akan ada banyak aturan yang membatasi atau kemudian mengatur secara rinci sebetulnya apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Jadi itu yang ini. Belum lagi soal pajak misalnya kan itu kan juga diatur gitu kan, diatur. Jadi kalau yang perusahaan besar itu kan bukan ngitung pajak itu ya kalau mojok barangkali akhir tahun ini kita bayar pajaknya berapa gitu kan. Kalau besar kan di awal tahun anggaran, ini akhir tahun kita mau bayar pajak berapa? Nah, jadi udah di ini ya, udah diatur, udah diatur, udah gitu desain kan? Lah, udah desain gitu kan, dan desain terus kemudian itu baru ini kan, kalau makin besar lagi kan, ini ada di beberapa perusahaan kan juga ditaruh di beberapa negara yang lain dengan tingkat pajak yang berbeda, itu yang kemudian disebut praktek-praktek tax evasion penghindaran pajak gitu ya, seakan-akan ini legal gitu, tapi sebetulnya itu melanggar aturan pajak gitu. Jadi makin rumit sehingga kemudian di situ kemudian dibutuhkan konsultan hukum yang mengatur kelembagaan itu semuanya. Karena aturannya makin lama makin kompleks. Demikian juga soal misalnya untuk mendapatkan kredit itu kan juga tidak sederhana gitu ya. Mendapatkan kredit dan sumber pendanaan kan bukan cuma dari kredit kan, bagaimana dengan pengaturan mengundang investor lain, ya, akhirnya kan butuh kesepakatan hukum ya, lalu bagaimana menerbitkan obligasi segala macam. Jadi di situ kemudian peran konsultan hukum menjadi sangat penting. Nah, dalam kembali lagi ke konteks ICW tadi ya, teman-teman ICW biasanya memang sangat kuat di analisis hukum dan banyak bergaul sebetulnya dengan rekan-rekan konsultan hukum dari private law firm ya, yang banyak membantu juga sebetulnya ini ya.
Kalau dulu Mas di ICW ya, di era Mas Danang aktif entah sebagai mulai dari staff, masuk tahun berapa sih Mas di ICW? Itu tahun 2000 sampai 2000 ya. 2014. Lama banget itu, 14 tahun ya. Nah, itu 15 tahun lah, ya, 14-15 tahun ya. apa yang paling banyak disorot oleh ICW waktu itu yang jadi fokus isunya gitu? Apakah misalnya apakah di legislatif, eksekutif, atau hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan bisnis gitu? Ya, saya kira kalau di JW dulu tuh kan ini ya sebetulnya yang menjadi kekuatan ICW ini kan karena laporan-laporan korupsinya itu ya. Dan memang ada beberapa kasus yang laporan kami yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum gitu ya, sehingga akhirnya dipenjarakanlah pelakunya gitu ya. Ada beberapa teman itu kan, wah ini yang kalau di antara kita dikenalkan ini yang ini berhasil memenjarakan siapa, itu berhasil memenjarakan si B, itu berhasil menghukum si C gitu kan. Jadi laporan itu bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum itu yang ini. Jadi saya banyak mendapatkan laporan dan bergaul juga dengan banyak ini ya whistleblower lah, para ini ya yang pemberi laporan gitu, itu yang selama ini waktu itu saya sering lakukan. Jadi saya katakanlah saya belajar soal tender itu tahunya ya dari pelaku tender yang ya dia korban atau pelaku ya, kan juga tipis-tipis juga itu ininya gitu kan. Atau kemudian di berbagai kasus lain gitu ya. Jadi bagaimana mereka menghindari berbagai aturan itu kan juga yang cerita juga para pelakunya. Jadi kalau nggak ada whistleblower ya pelapor itu ya agak sulit kasus korupsi untuk terungkap gitu. Itu yang saya kira di situ. Jadi justru kemudian dalam beberapa hal itu banyak kasus itu sebetulnya sangat sederhana ya. Banyak kasus korupsi itu sederhana. Seandainya pelakunya mau belajar aja, mau ini melangkah sedikit aja barangkali itu jadi tidak terdeteksi gitu. Itu yang saya kira ini ya. Karena memang saya kira korupsi itu kan bukan soal hukum ya. Ada aspek politik, dimensi politik, sehingga kemudian pelakunya mungkin juga merasa pede, merasa percaya diri bahwa dia tidak tersentuh dan dia bisa menutupi jejaknya gitu ya, sehingga kemudian menjadi terbongkar kasusnya gitu ya. Atau kemudian di sisi lain juga kayak di tender itu kan sebetulnya arisan ya. Ada semacam kartel ya, ada semacam kartel atau pengaturan yang biasanya itu di kalangan pebisnis lama atau kontraktor lama itu kan saling berbagi gitu ya. Nah kadang-kala itu nggak rata pembagiannya, atau katakanlah ada yang satu dirugikan, akhirnya yang dirugikan itu nyanyi lah gitu. Jadi sehingga itu yang jadi ini. Atau ada pemain baru yang tiba-tiba entah gimana dapat akses lalu ini menang tender gitu kan, nah, protes lah yang biasanya dapat gitu. Jadi itu yang membuat banyak pelapor yang kadang laporannya sampai kemana-mana gitu ya. Kadang dikirim ke Tempo, ke ICW, kadang ke KPK langsung gitu ya. Kadang-kadang juga beberapa kali itu waktu saya masih ingat itu saya suka ngecek nih teman-teman Tempo udah ngangkat apa nih minggu depan nih, ini barang ini udah di Tempo atau belum nih kan. Atau di beberapa kasus kita berbagi nih cewek ngangkat nih hari Minggu, Seninnya koran Tempo dong, ini jangan minggunya, jangan majalah minggu depannya gitu kan. Jadi dulu itu ada beberapa koordinasi dengan teman-teman jurnalis investigasi ya, supaya ini kan juga supaya ada tekanan publik sehingga kemudian kasusnya diamplifikasi gitu, sehingga kemudian ada follow up ke penegakan hukumnya. Itu yang ya pengalaman dulu ya, artinya berapa kasus itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum ini ya. Mas, ada politikus yang bilang bahwa justru korupsi itu penting karena jadi oli bagi pembangunan itu. Gimana tuh Mas? Itu gagasan tahun 70-an, bukan gagasan ya. Sebetulnya ada tulisan, saya lupa tulisannya Samuel Huntington ya, The Grease of the Wheel gitu ya.
Jadi grease of the wheels lah ya. Jadi oli untuk roda gitu kan, memperlancar ini gitu ya. Jadi pada tahun 70-an mereka menganggap bahwa korupsi itu ya memperlancar urusan gitu. Soalnya kalau pakai birokrasi lama urusannya, ya udahlah korupsi aja, itu nggak seberapa gitu kan. Nyogok aja gitu, nggak seberapa, lalu kemudian itu mempercepat urusan gitu. Jadi itu satu ya, bahwa itu ada kepentingan karena birokrasi itu sangat lamban pada masa itu. Kemudian dan ongkosnya juga tidak mahal gitu ya. Yang dilupakan adalah pertama apa tadi itu, bahwa ya mungkin awalnya ongkosnya murah, hanya melumas, tapi pada akhirnya rodanya ngerontok gitu kan, karena makin kesini kemudian membesar terus-menerus sehingga akhirnya korupsinya menjadi tidak terkendali kan. Itu yang kemudian yang tidak diantisipasi, begitu itu ditutup mata lalu kemudian itu tidak terkendali. Kemudian yang kedua ada faktor perang dingin di tahun 70-an. Pada masa perang dingin pada waktu itu nggak penting korupsi, yang penting ini blok Amerika atau blok Soviet ini, blok demokrasi liberal atau blok komunis gitu kan. Jadi korupsi nggak masalah asal nggak jatuh ke tangan komunis gitu kan. Itu karena konteks perang dingin ya. Apalagi waktu itu Indonesia tahun-tahun, kalau ingat konteks tahun 65 gitu kan. Itu kan bagaimana dugaan keterlibatan Amerika di balik jatuhnya Soekarno dan segala macam. Itu kan konteksnya pada perang dingin atau Timur Leste waktu itu dikuasai Indonesia. Itu kan konteksnya perang dingin ya, ketika sebagian negara jatuh ke blok Soviet, Rusia pada waktu itu, dan Amerika mempertahankan negara yang ada agar tetap menjadi koalisinya. Jadi bagi koalisinya yang penting dia ideologinya sama gitu ya. Kalau soal korupsi ya itu masih bisa ditoleransi karena itu bukan yang prioritas yang utama. Tapi situasinya berubah setelah perang dingin selesai ya, setelah jatuhnya Soviet, ambruknya Soviet, ambruknya blok komunis, lalu kemudian globalisasi, perdagangan negara makin berkembang, nah akhirnya korupsi mengganggu gitu kan. Nah itu yang kemudian concern terhadap korupsi mulai muncul. Bank Dunia sendiri saya kira menganggap korupsi menjadi bahaya itu tahun-tahun baru tahun 1997 ya. Saya masih ingat itu pidatonya James Wolfenson tahun 97 yang memerangi korupsi. Itu yang saya kira menjadi catatan di mana korupsi menjadi perhatian serius dan kemudian baru mulai banyak pemikiran, kajian atau perhatian terhadap bahaya praktek korupsi. Jadi itu juga belum lama, tahun-tahun 97-98 itu. Dan ketika saya masuk di ICW itu referensinya terbatas. Jadi buku korupsi masih ingat persis kayak gitu. Berarti isu baru ya itu ya, termasuk relatif isu baru gitu ya. Relatif baru ya, karena itu tadi saya masih ingat saya di ICW pertama kali itu saya bergabung ke proyek untuk meneliti sebetulnya korupsi peradilan ya. Dan ketika mulai melakukan penelitian kan kita baca referensi yang ada itu, saya masih ingat dihitung dengan jari. Satu itu bukunya Mokhtar Lubis yang korupsi politik apa, lalu kemudian bukunya Seth Hussein Alatas yang sosiologi korupsi sama korupsi sifat, sebab dan fungsi kalau nggak salah itu ininya. Jadi bukunya itu sangat terbatas literaturnya gitu ya. Dan baru mulai kemudian yang pada taraf itu yang cukup berkembang awalnya dari tradisi ekonomi, terutama peneliti-peneliti kualitatif yang suka menghitung korupsi ya, karena ya didorong oleh Bank Dunia pada waktu fungsinya Bank Dunia kan korupsi mengganggu proyeknya sehingga kemudian rata-rata orang ekonomi jadi dihitung nih berapa sih korupsi. Jadi sangat terbatas ketika itu. Jadi ini bidang dan perhatian yang relatif baru sebetulnya. Apa yang membuat ini korupsi menjadi perhatian dari Bank Dunia? Apa yang mengganggu? Apa yang dianggap mengganggu dari korupsi? Saya kira karena ini ya tadi itu berakhirnya perang dingin.
Jadi berakhirnya perang dingin ini kan praktis tidak ada lagi blok Soviet atau komunis. Kemudian juga sehingga dengan itu globalisasi, jadi perdagangan dunia global kan terbuka gitu. Kalau dulu kan Amerika cuma berdagang, berbisnis dengan ininya ya apa koalisinya saja gitu ya, blok barat gitu ya. Dan dia ada berdagang atau berbisnis dengan blok komunis gitu. Jadi itu yang ini. Sorry, ini hujan beneran nggak ini hujan Pak? Enggak, Mas. Oh, nggak masalah. Sorry. Aku potong soalnya ini keras banget di sini. Ya. Uh, jadi sorry, aku ulang lagi ya. Jadi yang dunia concern dengan pemberantasan korupsi itu karena saya kira tadi perang dingin sudah usai, lalu kemudian globalisasi menjadi relevan karena nggak ada lagi pembatasan perdagangan. Jadi Amerika dengan negara Eropa itu bisa berdagang dengan Eropa Timur, dengan China, dengan Rusia, ya, dengan negara-negara yang eks-komunis lainnya, gitu ya. Dan kemudian ini kan aliran modal ini bergerak makin cepat, gitu kan. Ternyata kapital internasional ini, modal internasional itu ada sedikit terhambat saat dia mengerem sirkulasi modal internasional itu ya korupsi gitu ya, karena itu membuat ini tidak alirannya tidak lancar gitu ya, dan menghambat sehingga kemudian mendorong sebetulnya program pemberantasan korupsi. Tetapi dalam skema besarnya sebetulnya itu yang kemudian dikenal dengan good governance ya. Good governance itu kan jargon untuk liberalisasi perdagangan global, ya itu targetnya neoliberal gitu ya, artinya ada liberalisasi perdagangan, debirokratisasi, kemudian deregulasi, penyederhanaan semua prosedur gitu ya. Sebelumnya kan ya birokrasi menghambat, tapi pakai korupsi. Nah kemudian dengan good governance itu semua dihilangkan semuanya, agar aliran modal mampu mengalir dengan cepat dan kemudian bisa mendorong perputaran ekonomi dan memberikan kesejahteraan. Jadi gagasan besarnya seperti itu. Filosofinya bagaimana ini modal terus mengalir, kan kalau ada modal masuk kan membuka kesempatan bagi tenaga kerja orang bisa konsumsi, jadi ada yang produksi ya, sehingga kemudian ekonominya makin tumbuh lebih besar lagi gitu. Mas Danang kan sekarang jadi apa istilahnya? Ketua ya? Transparansi Internasional Indonesia. Ya. Saya di Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia. Oh, Sekjen ya? Namanya Sekjen, nggak kalah sama partai ini. Mas, apa sih bedanya fokus isunya atau apanya tuh antara ICW dengan TII? Ya, Transparansi Internasional ini sebetulnya jaringan dari LSM Internasional ya, NGO internasional yang pusatnya di Berlin. Yang tiap tahun itu satu survei terkenal kami itu Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi. Yang Indonesia turun itu ya? Yang memeringkat negara-negara itu gitu ya. Yang menghitung skornya. Jadi itu salah satu produk kami yang banyak dikenal gitu ya. Nah, Transparansi Internasional ini agak berbeda karakternya dengan ICW ya, karena kami lebih kalau ICW ini lebih pendekatannya ke advokasi gitu ya, menggalang public pressure, tekanan publik gitu ya, membongkar kasus gitu ya. Nah sebaliknya kalau TI ini kami memberikan aktif, konsultasi, memberikan bantuan, pendampingan, gitu ya. Sama isunya, pemberantasan korupsi, tapi strateginya berbeda, gitu ya. Jadi kami mengandalkan studi-studi, survei, gitu ya, untuk menunjukkan persoalannya, agar kami punya alas hasil untuk memberikan masukan, gitu ya, perbaikan, gitu ya. Jadi itu yang membedakannya. Nah, karena karakter itunya kemudian Transparansi Internasional lebih low profile, jadi
kami bicara ke media itu biasanya hanya melalui kajian-kajian atau survei gitu ya. Kalau di ICW itu dulu tuh saya masih ingat itu ada misalnya hari Minggu itu hari konferensi pers gitu kan. Jadi begitu ketika wartawan itu hari Minggu itu kegiatan berhenti, justru kami harus bikin event karena mendukung teman-teman media sekaligus mengangkat isu gitu ya, terutama di Jakarta. Karena ya. Seninnya adalah harinya para media ya. Iya, kan Minggu itu kan kasihan teman media kan, katanya ya, nunggu rilis gitu. Jadi ada kerjasama gitu. Jadi ICW itu kenal gitu, itu strategi ICW, LBH gitu ya. Banyak menggunakan media. Nah, kalau kami itu muncul ke media itu kalau rilis laporan survei atau rilis kajian-kajian itu tuh yang kami lakukan. Jadi sedikit mungkin memang tidak banyak muncul, bukan ini karena memang konsekuensinya berbeda ya. Karena kami harus banyak melakukan studi kajian, jadi memang waktunya untuk katakanlah berinteraksi dengan media atau melakukan menggalang tekanan publiknya itu juga berbeda, dan caranya juga berbeda juga gitu ya. Kami banyak berdialog, banyak ini gitu. Jadi misalnya hari-hari ini nih, ini kan orang khawatir dengan orang prihatin dengan menurunnya demokrasi gitu ya. Kalau teman ICW ini diajak ketemu menteri katakanlah nggak mau, ngapain gitu kan? Ini harus kita lawan, harus kita ini gitu kan? Demo yang penting ketemunya demo gitu kan. Kalau kami sebaliknya ya harus ditemuin gitu kan, siapa lagi yang mau bicara dalam situasi seperti ini gitu kan. Justru ada upaya memberi masukan walaupun situasinya tidak menyenangkan, situasinya memburuk, tapi toh ada satu dua yang masih mencoba ya mengembalikan ini ya, mengembalikan atau kalau mengoreksi gitu ya. Nah itu pendekatannya berbeda gitu ya. Jadi kalau ICW bertemu dengan menteri itu kami harus demo dulu, harus naikin ini dulu, pressure-nya dulu baru ketemu gitu kan. Saya masih ingat kalau ketemu menteri itu harus habis kami rilis ininya atau kami laporin ke kejaksaan, ke KPK gitu kan. Kalau sekarang ya kadang-kadang ya tidak banyak yang mau gitu kan. Ini ada kajian, ada laporan gitu kan. Tentu berbeda lah ininya konteksnya dan juga relasinya gitu. Tapi ya memang peran TI memang menjadi menjembatani dan mendorong ya berbagai pihak untuk bersama-sama gitu ya. Demikian juga misalnya dengan sektor bisnis, kalau yang gerakan seperti ICW kan ya menghindari lah bisnis ini kan juga ya korupsi itu mesti melibatkan takes two to tango ya, ada yang megang kekuasaan dan ada yang punya pegang duit kan gimana ketemunya gitu. Nah kalau TI ya harus kerjasama juga dengan sektor bisnis juga gitu ya. Jadi memang pendekatannya berbeda. Sebab kalau mereka nggak didampingi lalu ya seperti apa mau dilepasin gitu saja gitu kan. Ini yang saya kira berbeda. Strategi dan pendekatannya berbeda ini. Mas, 20 tahun lebih jadi aktivis anti korupsi di Indonesia ya. Sebetulnya korupsi di Indonesia itu makin parah atau makin baik, makin membaik? Kalau tentu ada banyak ukuran, ada banyak standar ya ininya gitu ya. Tetapi kalau kita mau objektif ya kan tidak mudah mengukurnya. Salah satu ukuran yang paling mudah memang Corruption Perception Index ya, yang dirilis setiap tahun oleh Tapi itu perception di situ ya. Itu maksudnya apa? Persepsi. Jadi gini, kalau di ilmu sosial itu kan pada akhirnya semua fenomena itu kan harus diukur, ya, gitu kan? Survei itu kan sebetulnya mengukur fenomena. Jadi fenomena sosial apa? Nah, agar mudah dipahami oleh manusia itu harus diukur dalam angka. Kalau bisa 1 sampai 10 gitu kan. Iya, ini kan keterbatasan manusia gitu kan. Jadi harus dipahami, harus bisa diukur gitu ya. Nah, korupsi itu sebagai sebuah fenomena ini kan gimana ngukurnya? Yang pelakunya nggak mau ngaku, malah ada pelakunya ngaku. Udah di penjara pun dihukum pun juga nggak merasa bersalah kok. Betul. Gimana ngukur korupsi? Beda misalnya dengan kemiskinan gitu ya. Fenomena kemiskinan relatif lebih mudah mengaksesnya, lebih mudah mewawancarainya. Orang yang kaya atau miskin relatif lebih terbuka gitu ya. Nah kalau korupsi gitu ya mau wawancara diusir duluan kan.
Sering kita wawancara diusir orang itu biasa itu kalau di penelitian korupsi itu biasa gitu ya. Atau di sektor-sektor yang lekat dengan korupsi itu ya orang nggak mau di ini gitu kan. Atau kemudian ya risikonya seperti beberapa teman-teman jurnalis investigasi gitu ya, kena risiko ya kekerasan gitu ya, atau dulu teman di ICW Tama setelah bongkar kasus korupsi dipukul nyaris mati gitu kan. Jadi itu risikonya. Jadi gimana mengukur situasi fenomena yang orang enggan membicarakannya, orang tidak mengakuinya gitu. Nah lalu kemudian Transparansi Internasional itu membuat secara kreatif sebenarnya membuat metode untuk mengukurnya dari persepsi gitu ya. Jadi persepsi orang terhadap korupsinya gitu ya. Persepsi orang terhadap persepsinya itu meningkat atau menurun. Itu gagasan besarnya gitu. Orang memang kemudian bisa protes, kok persepsinya kan bukan korupsinya. Tetapi itu kan juga sama sebetulnya. Ini perdebatan soal epistemologi dan ontologi dalam filsafat kan. Fenomena kemiskinan itu mengatakan sebagai analogi ya. Iya. Kemiskinan itu ada di sana, di orangnya, ataukah di sudut pandang kita gitu ya. Itu kan persoalan ontologinya gitu ya. Jadi yang menganggap miskin itu yang menganggap dirinya miskin itu orang miskinnya atau pengamatnya gitu kan. Dalam konteks negara global katakanlah, apakah Kuba itu negara miskin? Barangkali ukuran uangnya iya. Tapi dari indikator lain ya belum tentu gitu kan. Soal pelayanan kesehatan, indeks Human Development Index-nya gitu kan. Jadi cara pandangnya itu dari sisi ontologinya itu juga menentukan gitu kan. Miskin itu menurut siapa, kaya itu menurut siapa, apakah subjeknya ataukah orang lain pengamatnya. Itu dari ontologi. Lalu kemudian epistemologinya, gimana ngukurnya itu? Ngukur ini kemiskinan rendah apa tinggi, sehingga kemudian ada Bank Dunia ukurannya $1, $2 per hari gitu kan. Itu kan sebenarnya tidak mengukur itu kan. Fenomena yang kemudian agak sulit untuk diukur gitu kan. Nah demikian juga korupsi gitu ya. Memang tidak mudah, tetapi kan ngukurnya dari persepsinya gitu ya. Jadi yang diukur persepsi orangnya gitu ya. Apakah itu tidak saintifik, tidak eksak? Kadang-kala ya sama saja di eksakta kan juga kadang juga menggunakan pendekatan yang sama gitu ya. Ya misalnya kan ketika atom dibelah-belah itu kan dia yang bagian kecil karena ada proton neutron di itu kan ada kuark istilahnya kan. Nah kuarknya itu bisa diamati, nggak bisa diamati. Yang diamati apa? Gejalanya. Nah, gejalanya ada kuark itu. Gejalanya bukan kuarknya itu, bukan materinya itu. Sama juga di korupsi, bukan korupsinya, tapi persepsi orang terhadap korupsi itu sendiri gitu. Jadi bukan korupsi, ini persepsinya yang dimana kita bisa mengukur korupsinya, itu gagasannya. Nah kemudian Transparansi Internasional itu membuat secara kreatif, ini kan ada banyak survei di dunia. Jadi dia membuat indeks. Jadi survei of survei. Jadi orang lain membuat survei, lalu kemudian dibikin indeksnya, di-adjust, disamakan. Kan ada skalanya 1 sampai 5, ada skalanya 10 sampai 0, macam-macam skalanya kan. Nah, itu yang kemudian di-adjust, dibikin oleh 0 sampai 10 untuk mengukur tingkat korupsi satu negara. Sehingga kemudian memang itu bisa diukur. Dan kalau menurut CPI, tahun ini kita turun memang 3 poin. Nah, tahun 2020 ya dipublikasikan awal tahun ini. Tapi kalau dibandingkan dari awal Orde Baru tentu ada peningkatan gitu ya. Ada peningkatan secara gradual gitu ya. Pernah turun sekali tahun 2007 tapi naik terus dan terakhir turun ya tahun 2020 itu turun 3 poin itu. Mas, jadi secara umum kira-kira ada peningkatan ya. Kira-kira variabel turunnya itu ada hubungannya dengan kasus KPK nggak? Oh iya, sangat. Jadi itu kan survei indeks persepsi korupsi tahun 2020 ya, 2020. Diukurnya itu jadi
CPI itu sumbernya 13 survei berbeda, dibikin indeks dari 13 survei yang berbeda. Nah, revisi Undang-Undang KPK itu kan dilakukan pada bulan September ya, Kejayaan memanggil, itu reformasi di korupsi kan bulan September, Oktober itu kan. Nah, Oktober itu udah nggak ada survei lagi. Survei itu baru mulai bulan Januari, Februari. Jadi kerekamnya di tahun 2020, bukan di tahun 2019-nya gitu ya. 2020 terekam dari berbagai survei. Yang paling kelihatan lembaga-lembaga survei global melihat ada resiko peningkatan resiko politik bisnis di Indonesia, karena salah satunya tentu adalah amandemen undang-undang KPK dan juga munculnya banyak protes dan demonstrasi, lalu kemudian disusul juga dengan pandemi. Malah kemudian ya sempat muncul awal-awal muncul omnibus law juga banyak protes gitu. Jadi itu terekam di dalam berbagai survei sehingga membuat resiko berbisnis, resiko politik di Indonesia dianggap meningkat dan itu menurunkan sebetulnya kepercayaan terhadap Indonesia dan akhirnya skor corruption perception index-nya turun. Mas, sebetulnya yang terjadi di KPK itu sebuah kebijakan yang bagus buat masa depan KPK sendiri, atau seperti tuduhan banyak para aktivis ini memang sengaja negara mau menghancurkan institusi pencegahan korupsi agar supaya nanti lebih mudah lagi untuk bagi-bagi kuenya gitu. Itu kan dua kutub yang berbeda ya. Saya kira kita mesti melihatnya dari agak kompleks, agak makro hingga sampai kemudian di level yang ini ya mikro. Karena memang tidak bisa dinafikan juga kepentingan Jokowi, presiden, elit politik ya. Tapi saat yang sama juga pertanyaan begini. Kalau soal mau merevisi Undang-Undang KPK itu kan agenda sejak lama, sejak zaman SBY juga udah ada itu ya. Betul. Tapi mengapa baru terjadi pada masa Jokowi gitu? Itu kan ada faktor-faktor lain. Kalau ada faktor individunya, faktor kepentingan politisinya, iya gitu kan. Dan sudah sejak lama ada. Kalau dulu SBY kan bilangnya lembaga super body ya. Kalau ya. SBY pengen, tapi kan juga nggak berhasil juga gitu. Ini yang saya kira tentu masih mungkin hipotetik ya. Saya juga belum kita perlu mengujinya, perlu meneliti secara lebih mendalam. Tetapi begini, pertama revisi Undang-Undang KPK itu dimungkinkan karena di tengah sebetulnya pasang naik populisme global ya. Di level global itu muncul banyak pemimpin-pemimpin populis. Ada Donald Trump misalnya, itu yang paling penting di Amerika gitu ya, faktor sangat penting gitu ya. Di Inggris juga ada Brexit gitu. Donald Trump kan nggak penting lagi ngomong. Jadi Amerika kan sempat sulit, artinya waktu Biden menang kan Amerika is back, artinya Amerika di panggung global dunia ini kembali seperti Amerika yang dulu gitu, mulai memainkan pengaruhnya gitu, banyak keluar. Kalau Trump kan enggak, dia perang dagang, dia ingin pokoknya Amerika first lah, pokoknya kepentingan Amerika. Jadi agak selfish, agak memperhatikan isu global gitu. Jadi sempat agak mundur. Jadi di global ada kecenderungan itu gitu ya. Dan isu good governance, kemudian globalisasi itu dianggap bukan prioritas utama di tingkat global. Jadi itu sangat artinya mungkin. Kalau dulu pada masa SBY ini disorot betul sama dunia internasional kan. Kalau sekarang semua pada sibuk masing-masing, apalagi sekarang pandemi. Sebelum pandemi aja semua udah pandemi. Ya. Sebelum pandemi itu pun kan semua sibuk nyelamatin diri sendiri kan. Amerika mikir dirinya sendiri karena krisis gitu kan. Justru Cina yang sibuk pakai BRI itu, Belt Road Initiative gitu ya. Jadi yang banyak mainkan pengaruh di global gitu kan. Jadi ada gelombang pasang sebetulnya populisme. Kemudian yang kedua saya kira di domestik sendiri gitu ya.
ada faktor-faktor penting juga yang mesti di ini gitu ya. Artinya revisi itu kan dilakukan itu menjelang berakhirnya periode pertama Jokowi, bulan-bulan September, kalau nggak salah gitu, saya lupa tanggalnya. Dilakukan dengan cepat, semacam blitzkrieg kalau serangan militer gitu 10 hari, jadi nggak sempat konsolidasi, demonya pun juga udah diketok baru pada demo. Kejayaan memanggil demo reformasi di korupsi udah diketok semua itu di DPR gitu kan. Dan tentu itu ada kesepakatan politik. Nah, semua pihak masih mengharap menjadi bagian dari koalisi di periode keduanya Jokowi gitu ya. Jadi tidak ada dukungan dari elit. Elitnya sangat solid mengharapkan bagian dari periode kedua gitu kan, ruling coalition. Nah, berbeda pada masa-masa SBY dulu berbagai macam inisiatif dilakukan ketika sebagian tidak solid, sehingga kemudian ketika ada protes di elitnya sendiri juga tidak kompak gitu ya. Jadi protesnya juga muncul dari elit. Yang paling kelihatan apa? Televisi. Pada masa SBY Semua Metro menyorot TV, ya. TV One menghabisi Iya. SBY, padahal koalisi itu kan. Nah kemarin kan enggak. Metro TV, TV One kompak di belakang Jokowi menghabisi KPK gitu kan. Jadi elitnya sudah dikonsolidasi, sudah solid gitu kan. Dan semua juga mengharap pada posisi mengharap bagian di koalisi di periode kedua gitu ya. Semua sehingga bahkan yang paling keras pun juga memilih untuk tutup mulut gitu ya. Jadi semua pada posisi menunggu di periode kedua gitu ya. Dan kemudian KPK juga telah dianggap sebetulnya mengganggu konsolidasi politik gitu ya. Dan mempertemukan banyak kepentingan juga di antara elit gitu ya. Ada tentu kepentingan korupsi, akumulasi kapital primitif, akumulasi primitif gitu ya. Cara praktek korupsi terganggu dengan KPK gitu ya. Itu pasti sangat terganggu gitu ya. Lalu para pendukung Jokowi juga sangat terganggu karena beberapa pendukung inti Jokowi kena cokok KPK gitu ya. Jelang pemilu kan misalnya ketua partai ditangkap gitu ya. Jadi itu juga mengganggu bagi koalisi pendukung Jokowi sendiri. Kemudian juga strategi lain yang kemudian itu juga dilakukan dengan memanfaatkan polarisasi politik. Jadi yang yang mendukung KPK ini dianggap kadrun, kader gurun, dianggap fundamentalis gitu ya. Apalagi tampilannya ada Novel Baswedan ya, ada Bambang Wijoyanto yang berjenggot juga, jidatnya hitam gitu kan. Pak Giri ya. Pak Giri, aku juga kaget, itu wajah kan sudah nggak itu ya. Saya coba setidaknya berjenggot lah. Ya berjenggot ya, saya nggak ngerti. Saya nggak yakin apakah Giri rajin sholat apa enggak. Tetapi, mohon maaf Mas Giri. Tetapi karena sangat saya nggak pernah ngomong soal itu juga kalau ketemu saya gitu ya. Jadi jangan juga tidak pernah mempersoalkan misalnya. Saya kan Katolik juga nggak ada ganjalan, nggak ada ini juga gitu, jadi nggak ada ini gitu ya. Jadi saya mau dianggap kadrun itu bagi pendukung Jokowi. Jadi berapa WhatsApp grup ini kamu jadi ikut fundamentalis gitu. Waduh, jangan saya ini Katolik, tapi tetap aja didukung, dianggap bagian itu gitu ya. Jadi itu memanfaatkan polarisasi politik, lalu kemudian dilakukan dengan cepat dan menggunakan cyber army yang itu cyber army yang dipakai dalam pemilu 2019 dipakai untuk menghabisi KPK gitu ya. Iya, sama dan ya pasukannya sama gitu, basernya sama gitu ya. Sebelumnya lawannya sepadan, basernya kubu Prabowo kan juga cyber army-nya kuat. Ya. Nah, teman-teman mendukung KPK ini kan ya diserbu, ini kan juga kelabakan juga. Saya kan juga nggak di ICW, saya juga menghindar. Tapi kan diserbu juga saya. Ya kalau di WhatsApp grup saya ngambil pusing. Tapi tiba-tiba sampai juga ke WhatsApp grup saya, ke media sosial saya, di wall saya, di Facebook, di Twitter, semua di tag gitu, di Instagram semuanya diserbu saya. Jadi ini gitu. Padahal saya juga
pernah di ICW, pernah jadi koordinator, dan saya juga tidak memilih untuk biar teman-teman ICW lah yang berdiri di depan. Tapi tetap diserbu juga gitu. Artinya kan memang ini kekuatan yang sangat besar gitu ya. Dan prosesnya dengan sedemikian cepat sehingga proses konsolidasinya juga agak terlambat gitu ya. Karena memang cepat sekali gitu, cepat sekali dan ya setelah disahkan itu baru gerakan muncul. Kan memang butuh waktu juga ya untuk memanasi. Katakan untuk memanasi mesin itu kan partai politik juga memanaskan mesin juga butuh waktu gitu. Apalagi gerakan sosial yang tercerai-berai, terfragmentasi, ini kan konsolidasinya lebih lama, ngomongnya lebih panjang kan. Kalau ketemu aktivis mahasiswa kan diskusinya mesti berhari-hari dulu sebelum mereka setuju gitu kan. Ketemu rekan-rekan dari serikat buruh itu juga cukup lama juga meyakinkan mereka bahwa ini terkait juga dengan kepentingannya mereka gitu. Betul. Kan. Jadi itu ketika proses konsolidasinya sudah tuntas, sudah selesai semua proses politiknya, proses konstitusionalnya, proses hukumnya sudah selesai semuanya, sehingga silahkan ke MK gitu-gitu. Jadi itu yang dilakukan. Tetapi saya kira gini, jadi ini mengembalikan kita bahwa menyadarkan kita bahwa sebetulnya pemberantasan korupsi itu bukan sekedar ya membenahi aturan, memperbaiki tata kelola, regulasinya. Ini soal perjuangan membatasi kekuasaan. Karena siapapun yang memegang kekuasaan pasti enggan lah diawasi gitu kan. Ya sama juga secara personal. Waktu di ICW itu saya kan yang namanya rapat tahunan itu sebenarnya rapat pengadilan buat saya, diadili sama saya, sama teman-teman gitu kan. Sialan anak-anak muda lulus di rapat tahunan itu pasti galak-galak ngeliatin saya galak gitu kan. Dulu saya masih kata Febri, Donald itu masih culun-culun gitu kan. Baru setahun saya ikut, di rapat tahunan saya di depan habis-habisan gitu kan. Tapi itu kan proses demokrasi yang harus dilalui agar berjalan. Ya. Demikian juga di level negara gitu. KPK ini mengganggu kemudian akhirnya gitu ya, karena dia bisa menangkap, bisa dipakai untuk kepentingan lain gitu kan, dan juga bisa di luar kontrol gitu, tidak bisa dikonsolidasi karena posisinya kan lembaga independen. Sebetulnya yang membahayakan dari KPK itu bukan Dewan Pengawas, bukan apa, tapi posisinya sebagai lembaga eksekutif ya. Dan terakhir ini kan yang TWK itu yang pegawainya adalah ASN, itu yang saya kira dampak yang paling mengerikan dari amandemen Undang-Undang KPK. Ya, karena kemudian kinerjanya pasti akan turun. Dari berbagai ukuran pasti akan turun dan ya KPK akan jadi seperti kejaksaan atau kepolisian gitu. Kalau yang ke depan yang menurut saya perlu diwaspadai adalah karena KPK ini bagian dari eksekutif, ini artinya KPK bisa dipakai oleh siapapun yang memegang kekuasaan eksekutif. Artinya itu yang harus diwaspadai sebetulnya, abuse of power gitu kan, karena ada pengendalinya gitu kan. Betul. Oh, dulu teman-teman politisi kan ini KPK tebang pilih ini kan, penyalahgunaan wewenang gitu kan. Ya ini kan lembaga independen yang nggak ada yang bisa menyetir. Kalau sekarang dia di bawah eksekutif, di bawah presiden. Jadi siapa kasus yang maju, kasus yang mundur itu bisa sangat ditentukan oleh yang memegang kekuasaan. Dan kita saksikan misalnya tes TWK itu menyasar bukan hanya mereka yang dianggap kadrun, dianggap fundamentalis, tapi juga yang memegang kasus besar gitu kan. Jadi ada yang Kristen, ada yang Cina juga. Sikat juga kalau lulus TWK juga gitu kan, ada teman Gus Durian juga ya, jadi ya itu yang kita lihat sekarang dan tidak peduli mereka semuanya kan, jadi ya itu yang jadi ini yang saya kira justru berbahaya kemudian jika kemarin posisi kita civil society masyarakat itu mendukung KPK, saya kira mulai sekarang justru kita mengawasi KPK agar KPK jangan sampai disalahgunakan. Ingat KPK masih bisa nangkep nih. KPK masih bisa nangkep, masih bisa nyadap, gitu kan? Dan itu berbahaya, gitu kan? Berbahaya. Sebenarnya sama seperti kejaksaan dan kepolisian, gitu ya. Tetapi ini kan artinya siapapun yang memegang eksekutif ini punya tangan baru. Ya kalau dulu tangannya cuma 2, jaksa dan polisi, itu sekarang punya tangan namanya KPK, gitu ya. Dan justru saya kira ke depan justru ancaman bagi demokrasi. Jadi amandemen revisi dan pelemahan KPK itu sebetulnya adalah pelemahan terhadap lembaga akuntabilitas kan KPK yang bisa memaksa
akuntabilitas dengan demikian ketat pada pemerintah. Kalau nggak nurut bisa ditahan ini, bisa ditangkap. Ini kan ya kalau mojok kan cuma nyindir-nyindir aja. Kalau ICW cuma teriak-teriak aja gitu kan. Kalau KPK bisa nangkep gitu kan. Nah itu makanya kemudian KPK dalam tanda kutip harus dikendalikan, dan mengendalikannya ya dengan revisi dan amandemen undang-undang itu yang kita artinya sekarang ini. Artinya nanti presiden kalau misalnya lancar ya, memang ada pemilu presiden tahun 2024. Jadi presiden yang akan jadi tahun 2024 sudah bisa menyetir KPK ya. Sekarang pun juga bisa, nggak harus nunggu 2024. Sekarang pun juga bisa gitu ya. Karena dia berada di bawah eksekutif. Ingat ASN ya. Ya, tapi kan ini masa transisinya kan. Termasuk TWK segala itu kan sebetulnya untuk membersihkan mungkin anasir-anasir lama gitu kan. Ya. Nggak bisa diatur. Iya. Nah, itu kan ya butuh waktu lah yang namanya transisi kelembagaan yang sudah berumur cukup tua juga kan KPK. Artinya yang nanti benar-benar bersih dalam tanda kutip juga, yang siap untuk disetir adalah penguasa tahun 2024 ya. Iya, saya kira ke depan akan itu. Jadi bisa menggunakan KPK lah untuk kepentingan politiknya. Karena ini bagian dari eksekutif gitu ya. Dan demikian juga dari sisi kelembagaannya ini kan ASN sudah ini. Jadi posisi independensi KPK ini dulu. Jadi itu kan yang beredar di media sosial yang dikatakan buzzer ini kan wadah pegawai ini kan gerakan liar atau apalah. Padahal itu ada di aturan-aturan KPK gitu, peraturan internal di KPK. Karena ini lembaga independen gitu kan. Jadi dia bukan eksekutif, bukan legislatif, dan tidak bisa jadi anggota Korpri. Nah kalau sekarang ya itu anggota Korpri gitu. Nanggap KPK itu ya sama seperti nggak ada bedanya dengan kantor kelurahan di Jogja atau kantor kecamatan di Jakarta. Ya, atau gitu, perusahaan tertentu lah ya, kan ada serikat pekerjanya juga. Ya, serikat pekerjanya Korpri. Kalau mereka nggak nurut kan bisa dimutasi seperti pegawai negeri yang lainnya. Gitu. Nah ini yang saya kira membuat KPK akan kehilangan independensinya. Gitu. Pegawainya nggak akan mungkin mengatakan tidak setelah ini. Ya, dia akan ini. Jadi ya kalau nggak ya dia bisa dimutasi gitu kan, sama seperti ASN lainnya. Oke, Mas Danang, sudah hampir sejam ternyata obrolan kita. Mas, terakhir bagi-bagi dong kiat, kok lari tiap harinya bisa sampai 10 kilo gitu? Aduh, bukan larinya saya, lari itu, jadi karena saya diet, jadi saya agak ringan gitu, jadi bisa lari. Jadi kalau saya sebaiknya diet dulu atau lari dulu? Iya, jangan lari, bahaya resiko lututnya, lututnya. Jalan kaki aja, yang penting olahraga. Ya, kalau jalan kaki tiap pagi aku. Jalan kaki, pagi nanti kalau badan turun, otomatis lari sendiri. Tapi kalau jalan kaki atau olahraga, Mas, bawaannya malah pengen makan terus. Nah itu dietnya. Jadi aku kira ya inilah. Perlu belajar diet saya selama pandemi ini banyak ngeliat ini nih Aderai gitu kan, bagus banget itu ternyata. Saya ngikutin tuh Mas Danang pengen jadi kayak Aderai bukan salah lo. coba lihat Aderai di edisi aku nonton ini lebih banyak ngomong soal diet. Dia menerangin diet itu bukan angkat beban, ya saya nggak bisa angkat beban. Tapi proses diet yang agak make sense, yang alami gitu ya, artinya mengurangi makan atau katakanlah intermittent fasting itu. Ya Bapak di Saleh kan sebetulnya itu intermittent fasting itu namanya. Ya, maksudnya Bapak saya kan Bapak saya puasa setiap hari. Iya, jadi itu intermittent fasting sama yang puasa yang dilakukan oleh Aderai juga gitu ya. Cuma beda jamnya aja. Tapi tiap pagi masih Bapak kan tiap pagi masih jalan pagi. Jalan paginya itu kalau aku hitung ya sekitar 4 liter. Kalau saya kalau aku tiap pagi 2,5 sampai 3. Ya, 3. Dulu kan juga kan. Oh nggak bisa ya. Pelan-pelan. Ya kan masih
masih overweight ya. Pelan-pelan. Tapi intinya jaga makanan sih, jaga makanan. Karena ya saya meninggal karena jantung, ibu saya kemarin meninggal karena diabetes, jadi itu sangat sangat penting bagi saya. Saudara ibu saya itu juga diabetes, jadi ada inilah sangat topagen apa-apa Bapak, ya saya punya resiko gitu, jadi itu. Iya. Pokoknya sehat selalu lah Mas Danang ya. Ya, sama-sama. Salam buat keluarga. Sama-sama, salam buat Oke, Ali Diajeng ya. Sama yuk. Yuk Mas Danang. Yuk. Oke, teman-teman, itu obrolan saya dengan Mas Danang Widoyoko yang 20 tahun lebih jadi aktivis anti korupsi di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Anda dan ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Sun Mas.